Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Arvin Tristio. NIM 1955071, berasal dari kelas B, Kimia B, kelompok 11, yaitu proses pembuatan aluminium atau proses pengolahan aluminium. Sejarahnya, aluminium diambil dari bahasa Latin alumen, alum. Orang-orang Yunani dan Romawi kuno menggunakan alum sebagai cairan penutup pori-pori dan bahan penajam proses pewarnaan. C.M. Hall, seorang berkebangsaan Amerika, dan Paul Heroult, seorang berkebangsaan Prancis, pada tahun 1886 mengolah aluminium dari alumina dengan cara elektrolisis dari garam yang terfusi. Selain itu, Carl Joseph Bayer, seorang ahli kimia berkebangsaan Jerman, mengembangkan proses yang dikenal dengan proses Bayer untuk mendapatkan aluminium murni. Penggunaan aluminium ini menduduki urutan kedua setelah besi dan baja, dan tertinggi pada logam bukan besi untuk kehidupan industri. Proses Bayer sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu proses ekstraksi, presipitasi, dan kalsinasi. Tahap pertama yaitu tahap ekstraksi. Tahap ekstraksi atau tahap digestion merupakan tahap pertama dalam proses Bayer. Bauksit dan natrium hidroksida diumpankan secara terpisah ke dalam autoclave, tubular reaktor, dan steel vessel. Kondisi operasi tahap ini adalah pada temperatur 140 derajat dan tekanan 34 atm. Adapun dua macam reaksi lainnya yang terjadi pada proses ekstraksi, yaitu yang pertama desiliciation, yang mana merupakan reaksi antara silika yang terdapat dalam bauksit. Yang kedua yaitu causation of liquor, yang merupakan reaksi antara kalsium hidroksida dengan natrium karbonat untuk meregenerasi natrium hidroksida dan presipitasi kalsium karbonat. Tahap kedua pada proses Bayer yaitu tahap pemisahan natrium aluminat dengan red mud. Larutan natrium aluminat difiltrasi untuk memisahkan red mud. Red mud ditambahkan flokulan untuk meningkatkan styling red, kemudian dipindahkan dengan menggunakan thickener yang berdiameter besar. Partikel-partikel padat yang terkandung dalam red mud dipisahkan dengan filter press. Reaksi yang terjadi pada tahap ini yaitu Na2CO3 ditambah CaOH 2 kali menjadi 2NaOH ditambah CaCO3. Yang ketiga itu tahap presipitasi. Tahap ini dilakukan untuk memisahkan aluminium hidroksida. Reaksi yang terjadi pada tahap ini ialah NaAlO2 ditambah 2H2O menjadi AlOH3 ditambah NaOH. Reaksi ini dilakukan dengan cara menambahkan kristal aluminium hidroksida untuk menginisiasi presipitasi, yaitu ada 6 precipitating agent yang dilakukan dalam proses ini, antara lain hidrogen peroksida, karbon dioksida, amonium karbonat, amonium hidrogen karbonat, amonium aluminium sulfat, dan terakhir kristal aluminium hidroksida. Tahap yang keempat yaitu tahap kalsinasi. Aluminium hidroksida dikeringkan di dalam rotary kiln atau fluid bed calciner pada temperatur 1100 sampai 1500 derajat Celcius untuk melepaskan air. Hasil kalsinasi aluminium hidroksida adalah alumina. Reaksi yang terjadi pada tahap ini ialah 2AlOH 3 kali menjadi Al2O3 ditambah 3H2O. Pada proses Heroult, pot reduksi atau sel elektrolisis merupakan peleburan alumina jadi aluminium logam yang terjadi dalam tong baja. Bagian bawah pot dilapisi karbon yang bertindak sebagai elektroda dari sistem. Pada proses ini, leburan aluminium dielektrolisis, di mana lelehan tersebut dicampur dengan lelehan elektrolit, kriolit, dan CaF2 di dalam pot. Di bagian atas pot terdapat serangkaian batang karbon sebagai katoda, sedangkan karbon anoda berada di bawah pot sebagai lapisan. Proses elektrolit terjadi dan aliran arus kuat berada 5 sampai 10 volt antara anoda dan katoda. Arus listrik dapat diperbesar sesuai keperluan. Aluminium mengalami pemutusan ikatan akibat elektrolisis. Lelehan aluminium secara berkala ditampung menuju cetakan berbentuk silinder atau lempengan. Masing-masing pot dapat menghasilkan 66.000 sampai 110.000 ton aluminium per tahun. Adapun sifat-sifat aluminium antara lain sebagai berikut, yaitu aluminium itu ringan, tahan terhadap korosi, kuat, mudah dibentuk, konduktor listrik, konduktor panas, bisa memantulkan sinar dan panas, dan juga aluminium itu non-magnetik.
Sekian dari saya, apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.